Ya, sudah pada mudik kan sahabat? Atau masih ada yang dalam perjalanan mudik? Semoga selamat dan lancar di jalanan aja ya. Ngomong-ngomong soal mudik, ternyata gak cuman terjadi di Indonesia aja nih sahabat. Di negara lain juga populer dengan nuansa mudik ini, meski dengan istilah yang berbeda dan suasana yang berbeda pula. Nah, coba kita lihat tradisi mudik negara lain yuk. Kita mulai dari posisi kelima. Ada tradisi mudik di Korea Selatan yang dikenal dengan nama Chuseok, sebuah festival musim panas yang digelar pada hari besar di tengah musim gugur. Biasanya sih, warga Korea berbondong mudik buat ngikutin festival ini. Mereka balik kampung buat ngasih penghormatan ke leluhur serta mengunjungi makam keluarga. Setelah dari Korea, kita menuju ke Bangladesh, sahabat. Di sini ada tradisi mudik jelang Idul Fitri yang populer dengan nama Grem Vera. Artinya adalah kembali ke desa. Momen ini bikin jutaan warga perantau di ibu kota Dhaka pulang kampung buat kumpul dengan keluarga. Pulangnya jutaan orang ini bikin lonjakan sangat besar dalam penggunaan transportasi umum seperti kereta api. Di posisi ketiga ada mudik di negara tetangga Bangladesh, yaitu India. Tradisi mudik di India terjadi jelang Idul Fitri dan perayaan Hari Diwali atau Festival of Lights. Saat perayaan Hari Diwali, masyarakat dari berbagai agama melakukan perjalanan untuk kumpul bareng keluarga dan nikmatin indahnya Festival of Light yang sangat meriah. Bahkan saking meriahnya, festival ini pernah mencatat rekor dunia pada tahun lalu. Di posisi kedua ada tradisi mudik yang sangat terkenal dilakukan oleh masyarakat Cina. Namanya Chunyun yang dilakukan pada saat Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Dilaksanakan selama 15 hari yang ditutup dengan perayaan Cap Gomeh. Tradisi mudik di Cina ini bahkan disebut-sebut sebagai migrasi manusia terbesar di dunia. Lantaran jutaan masyarakat Cina pulang kampung untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Lalu yang pertama sudah pasti tahu dong. Yap, yang paling populer tentu mudik di Indonesia. Ini tradisi yang turun-temurun ratusan tahun terjadi di Indonesia. Jutaan manusia berbondong-bondong pulang dari perantauan di kota besar setelah 1 tahun bekerja. Tak peduli panas dan macet panjang, pemudik tetap pulang kampung untuk berkumpul bareng keluarga dan bersilaturahmi dengan handai tolan. Saat mudik tiba, semua moda transportasi dijamin padat dengan para pemudik. Nah, itulah sahabat tradisi mudik di berbagai negara. Meski dengan istilah dan suasana yang berbeda, namun intinya tetap sama, yaitu menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudara dan handai tolan. Selamat mudik sahabat, mohon maaf lahir batin ya. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi di Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Retno Ayu malam ini. Nah, ini masih suasana lebaran ya Retno ya. Betul. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Iya, buat sahabat RTV juga mohon maaf lahir dan batin. Nah, tadi kita udah melihat tuh bagaimana keramaian di berbagai belahan dunia menyambut tradisi lebaran. Ya, di betul. Lebaran ini termasuk di Indonesia. Nah, kalau Retno sendiri tadi kemarin tuh ngapain aja tuh lebaran tuh? 2 hari kemarin alhamdulillah dapat libur, tapi karena cuma 2 hari ya udah kunjungan aja ya ke silaturahmi, ke rumah saudara. Pastinya makan dong dengan makanan-makanan khas lebaran. Waduh, ada opor gitu ya. Betul. Nah, sama nih, saya juga kemarin tuh cuma bersilaturahmi aja ke rumah sanak saudara yang dituakan begitu ya, dan belum sempet berwisata, Retno. Belum sebut liburan kita nih. Nah, ini informasi pertama ini, kita langsung aja yuk liburan yuk. Ada juga nih. Ada ini, tuh
Roto tahu gak ini? Ini kayaknya tahu nih, sebenarnya bukan tempat wisata ya tadinya, ini tuh tempat atau lokasi bekas bencana di Sleman, Yogyakarta. Betul banget sahabat RTV. Ini dilihat kan, seru banget nih naik jeep kita melewati ke kubangan air atau di tepi kayak di sungai gitu ya. Ngacu adrenalin banget nih Jadi kayaknya. penasaran kan? Kita lihat yuk. Iring-iringan di jalanan yang aspalnya mulus, menjajal jalanan berbatu, sampai serunya menerobos kubangan lumpur yang bikin basah kuyup. Ya, itulah yang bakal kamu rasain sahabat kalau datang ke lereng Gunung Merapi. Tepatnya wisata Jeep Lavatur di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Setiap hari, ribuan wisatawan berkunjung dan menikmati wisata di bekas aliran lahar dingin ini nih. Mereka juga diuji adrenalinnya lewat jalanan terjal khas lereng gunung. Meskipun sampai basah-basahan, tapi mereka gak ngerasa kapok sama sekali loh sahabat, karena emang seseru itu. Pengen coba lagi gak? Pengen sih next lagi. Oke, sampai basah gitu ya? Basah banget ini. Tapi takut gak? Enggak sih, seru tapi. Ya, selain Jakarta, kebanyakan pengunjung yang datang biasanya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Setiap harinya, para pengemudi Jeep ini bisa bawa wisatawan sampai berkali-kali loh sahabat, apalagi musim liburan begini. Ya kalau rame bisa 2-3 kali mas. Oke, ini lebaran kayak gini biasanya rame nggak? Biasanya rame mas. Udah mulai kapan ramenya? Kemarin udah ada? Kemarin udah rame. Biasanya dari luar kota banyak kan mas? Kebanyakan dari luar kota. Nah, kalau mau cobain, satu mobil Jeep bisa dinaiki 3-5 orang ya. Kamu juga bisa milih paket wisata yang dimau. Mulai dari Rp450.000 sampai Rp650.000 per kendaraan. Terjangkau lah, kan bisa patungan sama yang lain. Iya nggak? Iya nggak? Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji, RTV. Gimana? Seru kan? Adrenalinnya kepacu banget ya naik. Naik mobil jeep melewati jalur larva Gunung Merapi gitu Bener, kan. ekstrim Tapi Retno, ini ada yang lebih ekstrim lagi nih. Apalagi selain yang tadi? Di informasi selanjutnya, ini bukan wisata sih, tapi pulang kampung ekstrim. Kayak gimana tuh ekstrimnya? Di Cirebon, Jawa Barat, ini ada pemudik yang naik bak terbuka, duduknya di belakang, udah gitu bawa domba lagi. Ini udah fix ekstrimnya bener-bener ya, karena mempertaruhkan nyawa. Aduh nggak gitu juga dong ya, ngapain juga mudik bawa domba di bak terbuka pula, Bak lewat terbuka. jalan tol loh. Betul, itu tidak untuk ditiru ya. Bener. Ini lihat informasinya. Mobil bak terbuka mengangkut orang di jalan tol. Bahaya banget nggak sih? Tapi, apaan tuh yang ada di belakang mereka? Coba kita stop dulu mobilnya. Ternyata bener. Ada 2 ekor domba yang ikut jalan-jalan naik mobil bak terbuka. Sebentar. Ini domba yang ikut jalan-jalan atau orang yang numpang kendaraan bak terbuka yang lagi ngangkut domba ya? Ini mas. Oh ini kan saya kan dari Kuningan. Dirawat dari kecil di Kuningan, mau bawa balik ke Indramayu. Ke Indramayu. Oh alah, pemudik yang sedang melintasi tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat ini ternyata emang mudik naik bak terbuka menuju Indramayu sambil bawa domba kesayangan mereka. Emang sih bak terbukanya ditutup terpal biar nggak kepanasan dan kehujanan. Tapi kan tetap bukan peruntukannya. Ditambah lagi, kebayang nggak tuh duduk bareng domba sepanjang perjalanan? Kita harus bilang embe gitu. Terus kalau tiba-tiba dombanya mules gimana ya? Apakah nggak bau apa gimana gitu mas? Enggak juga sih, soalnya udah dikarungin di belakang. Karang kesana. Selain kasihan kalau ditinggal mudik, ternyata 2 domba ini dibawa ke kampung halaman untuk dijadikan syarat akikah keponakan pemudik.
Ya, hitung-hitung silaturahmi sambil berhemat kali ya. Tapi tetap ya sahabat, mudik naik mobil bak terbuka seperti ini jangan ditiru. Apalagi sambil bawa keluarga. Berbahaya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Aduh, itu udah nggak boleh banget ditiru. Bawa anak kecil pula. Aduh. Mungkin itu niatnya baik gitu ya buat efisiensi, biar lebih murah di ongkos dan lebih cepat sampai. Betul, juga. Terus gitu dombanya mungkin bisa buat makanan juga. Pokoknya semoga berdoa, semoga memang saat ini juga dia sudah selamat sampai tujuan, bahagia ya habis lebaran, tinggal mengusir penat aja, liburan dulu deh. Ajak liburan dulu habis mudik kayak gitu. Ada informasi apa nih soal liburan ini? Tapi udah padat kali ya kalau hari-hari sekarang gini ya. Pasti, soalnya kan sekarang ini abis makan opor udah abis, apalagi coba? Bener. Ya jalan-jalan lah. Air penuh pula. Betul, ada yang ke pantai, Benar. ada yang lihat binatang tuh di kebun binatang. Iya. Nah, jadi kita harus pinter-pinter deh untuk cari waktu kapan yang paling lowong gitu. Supaya nggak numpuk semua nih ya. Kita lihat nih, wisata yang mana aja nih yang enak ya. Masih dalam suasana lebaran nih sahabat, hampir setiap tempat wisata pasti dipadati pengunjung. Seperti Pantai Randu Sanga Indah yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini. Sebagian besar pengunjung merupakan pemudik yang tengah pulang kampung. Mereka menikmati liburan di pantai sebelum kembali ke perantauan. Emang sih, main ke pantai jadi nggak bisa santai kalau udah terlalu ramai. Tapi ya udahlah ya, dibawa asik dan seru-seruan aja. Namanya juga lagi musim liburan, apalagi kalau jalannya bareng keluarga gini. Selain bisa menikmati keindahan pantai, pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan musik. Untuk tiket masuknya juga masih sangat terjangkau nih sahabat, cuma Rp10.000. Sampai hari kedua lebaran, jumlah wisatawan udah lebih dari 3.000 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan libur lebaran tahun lalu. Gak cuma di pantai sahabat, mengajak keluarga melihat aneka satwa di kebun binatang juga bisa jadi pilihan nih. Seperti di kebun binatang Bandung yang ramai dikunjungi wisatawan. Di sini pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dan memberikan makanan aneka jenis satwa, termasuk bersuah foto bersama. Sementara itu, hingga Rabu siang jumlah pengunjung yang datang ke kebun binatang Bandung sudah mencapai 4.000 orang. Kunjungan wisatawan ke kebun binatang Bandung diprediksi akan terus bertambah selama libur lebaran kali ini. Dari Brebes, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Ridwan Pamungkas, Asep Saripudin, RTV. Kan udah padat banget. Kalau kayak gitu agak males ya ke situnya juga. Mungkin anak-anak juga jadi nggak fokus nih ngeliatin entah misalkan binatang ataupun kita main airnya juga padat, banyak orang. Atau mungkin di rumah aja kali. Iya sih, tapi di rumah juga mereka jadi fokus ke gadget, TV, kartun lagi. Gimana ya? Ya kebun binatang aja kalau gitu, Rutno. Udah bosen banget. Tahun lalu anak saya bawa ke kebun binatang, udah sampai apal tuh binatang-binatang apa aja. Nah, jangan salah nih. Ini di kebun binatang satu ini nih di Surabaya, itu selain banyak keanekaragaman hewani ya, binatang, ada juga pertunjukan yang seru banget. Apa aja bisa dilihat di situ? Nah, penasaran kan? Kita lihat nih informasinya. Ke kebun binatang untuk melihat aneka ragam satwa mungkin udah biasa ya. Tapi coba deh ke kebun binatang Surabaya. Di sini kamu nggak cuma dihibur dengan tingkah pola aneka satwa sahabat, tapi juga ada pertunjukan budaya seperti ini. Ya, inilah penampilan parade budaya kesenian jaranan. Pertunjukan sengaja digelar sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya sekaligus edukasi kepada pengunjung, terutama anak-anak agar tidak ketergantungan gadget di musim libur lebaran ini. Dan anak-anak kita biar tahu bahwa di Surabaya ini banyak kesenian-kesenian yang bagus, termasuk kesenian jaranan ini. Ini sangat menarik Pak ya, tontonan ini Pak ya? Ya, sangat menarik sekali, banyak yang terhibur. Bahkan ada yang penonton yang dari luar kota, luar provinsi, banyak yang hadir juga.
Nggak disangka, jumlah penontonnya bisa sebanyak ini dari total 7 ribuan pengunjung KBS. Yang selama ini kan kita cuma budaya Nusantara saja, tapi kali ini kita ada lintas budaya antara jaranan, barongsai, dan reog. Dan seperti yang kita harapkan, antusiasme para pengunjung luar biasa hari ini. Ya, selayaknya kesenian jaranan ini tak membuat kita lupa atau bahkan sampai meninggalkan kebudayaan tanah air. Karena kalau bukan kita sendiri yang melestarikannya, siapa lagi? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, suasana Lebaran yang semestinya itu dirayakan dengan penuh sukacita, tapi ini ada saudara kita yang berduka nih, Retno. Oh iya? Ya, itu di negeri jiran Malaysia. Ini ada peristiwa yang menggegerkan. Oh iya, tahu tuh ledakan pipa yang bocor itu ya? Betul, ledakan. Itu kan sampai viral di media sosial kan, karena katanya korban itu banyak banget, ratusan gitu. Tapi informasinya sih alhamdulillah nggak ada korban jiwa, bener nggak sih tuh? Betul, tapi akibatnya ini banyak SPBU yang tutup di sekitar situ. Padahal kan sekarang lagi banyak-banyaknya orang yang perlu ya berliburan gitu. Betul. Ya. Nah, kita lihat nih apa sih sebenarnya penyebabnya? Kebayang nggak sahabat, pas lagi lebaran tiba-tiba ada bola api sebesar ini di dekat rumah kalian. Seperti itulah kengerian yang dihadapi warga Kota Puchong, Selangor, Malaysia pada Selasa pagi. Ketika mereka sedang menikmati libur lebaran, jaringan pipa gas Petronas bocor dan menyebabkan ledakan hebat. 49 rumah yang ada di sekitar lokasi rusak. 112 warga luka-luka akibat insiden ini. Bahkan 63 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar, kesulitan bernafas, dan cedera lain. The first victim that came to us is two boy with burn at the back behind. So the doctors treated. That is why it's good that they have the doctor here. They treated him first, them, and then the ambulance came and we actually transferred them to hospital. Tidak ada korban tewas akibat insiden ini. Otoritas setempat pun langsung mengevakuasi warga setempat ke tempat penampungan sementara yang dibuat di masjid terdekat. Di tempat penampungan ini, tim medis juga bersiaga untuk memberi bantuan bagi warga yang menderita cedera ringan akibat ledakan. Penampungan ini akan berlangsung sampai situasi terkendali. Petronas telah mengisolasi dan menutup jaringan pipa yang bocor. 3 stasiun pengisian bahan bakar yang ada di dekat lokasi juga ditutup sementara untuk pencegahan. Dan hingga saat ini, penyelidikan penyebab ledakan ini masih terus berlangsung.